pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 IPA 2. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, bagus. Aplaus untuk kita semua ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas siapa? Oke, silakan Iqbal. Berdoa selesai, ucapkan salam. Selamat pagi, baiklah Anda semua. Hari ini coba kita hitung dulu untuk mengetahui berapa orang yang tidak hadir. Mulai Erhid. 1, 2, 5. 15, 17, 18, 19, 20. 20. Jadi, nih? Oke, ada ingat nggak nomornya masing-masing setelah berhitung tadi? Nomor berapa? 6. Oke, kalau masih ingat ya, silakan berdiri. Tadi belajar apa? Biologi, Bu. Biologi. Biar mengembalikan moodnya biologi bergairah ya, BK ini harus bahagia, well-being ya. Oke, sekarang kita tembak angka. Cluenya 5 itu ganjil apa genap? Ganjil. Kalau ganjil yes, kalau genap oke. Oke? Oke. Terus setelah itu Anda tembak teman Anda menyebutkan angka saja. Bisa? Kita praktekkan dulu ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Tembak angka 11. 11 yes, 17. 17, yes, 18. Oke. Salah ya? Udah senang lagi, senyum lagi ya anak ibu. Hari ini kita akan masuk pada topik layanan BK, layanan informasi, yang topiknya yaitu belajar hidup hemat. Mungkin sepele tapi hasilnya luar biasa, seperti anak ibu yang luar biasa. Ya, tujuannya apa? Agar anak ibu bisa mengelola kos. Nggak ada? Ada anak kos. Mana kosnya? Pahitan. Oke. Berarti dikasih orang tua berapa dalam sebulan atau seminggu atau kalian? Kalian mungkin nggak bisa ya karena kos. Per bulan berapa? 400 itu di luar. Tes kelompoknya berdasarkan tes gaya belajar kita yang tanggal berapa ya kita tes gaya belajar? Coba deh. Di agenda kita. Tes gaya belajar kemarin tanggal berapa? Ada bawa buku BK-nya? Oh, sama ibu ya. Kira-kira bulan September ya kemarin. Ya, Aina, gaya belajarnya apa? Auditori. Oke. Nah, berdasarkan gaya belajar Anda berbagi kelompok yang kinestetik, auditori, ada yang ibu kirim videonya, silakan Anda cari dan
lain juga boleh ya. Tugasnya apa ya? Tugasnya? Oke, siap ya dalam waktu apa di situ? Diskusikan apa? Terus? Oke, tidak mesti yang ibu apa Sar ya. Oke, yang kinestetik tugasnya apa? Diskusikan, baca itu Cime apa? Diskusikanlah tentang cara membuat celengan sebagai penerapan Hidup hemat. Oke. Jadi Anda yang suka praktek ini, ada nggak ide kreatifnya buat celengan itu dari apa? Itu yang dipegang Erken apa? Botol minum dia? Botol minum Erken itu? Ah, itu bisa nggak buat celengan itu? Coba gimana lakukannya? Apa awalnya? Keluarkan dari cemerlangnya ya. Pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban hasil dari diskusi kami, yaitu kami dari kelompok visual. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, pengertian hidup hemat. Hidup hemat merupakan gaya hidup yang tidak berlebihan dalam segala hal. Dengan berhemat kita dapat memperoleh manfaat yang banyak baik sekarang maupun untuk masa depan. Selain itu, hemat berarti berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan. Intinya, hidup hemat adalah bijak dalam menggunakan uang, barang dan energi dan waktu sebagai sarana hidup yang lebih baik. Jadi di dalam hidup hemat ini kita bisa menggunakan metode 50, 30, dan 20. 50% penghasilan kita buat kebutuhan, 30% buat keinginan kita, 20% untuk tabungan. Selanjutnya, cara hidup hemat. Catat pengeluaran dan dengan konsisten. Beli barang fashion bukan berdasarkan tren, berarti berdasarkan kebutuhan. Kalau Anda membutuhkan baju yang ini, Anda harus membeli itu, tidak harus mengikuti tren. Tentukan target tabungan tiap bulan. Persiapkan daftar belanjaan supaya melihat berapa total hasil belanja dan bisa dijumlahkan supaya tahu berapa lagi sisanya buat ketabungan. Manfaatkan periode promosi dengan cara membeli barang, cari barang-barang yang sudah ada promosinya, yang dimana bisa mengurangi dari harga aslinya. Hemat penggunaan listrik, seperti mematikan TV ketika tidak dipakaikan, mematikan lampu, mematikan AC jika tidak dipakaikan, dan lain-lain. Dengan berhemat listrik, kita dapat mensisihkan uang saku listrik kita untuk ketabungan. Selanjutnya, manfaat hidup hemat. Bebas dari hutang, membentuk kemandirian. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, saya menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian hidup hemat. Hidup hemat merupakan gaya hidup yang tidak berlebihan dalam segala hal. Hidup hemat yang dimaksud yaitu pola atau gaya hidup yang tidak boros dan tidak berlebihan. Hemat atau hidup sederhana yang mana gaya hidup di mana seseorang berusaha untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memaksimalkan. Jadi cara hidup hemat itu kita dapat membuat celengan sebagai penerapan hidup hemat. Jadi cara yang pertama itu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama potongan bambu silinder yang masih utuh, kedua cat, 3 potongan kayu, dan keempat pengawet, kelima kuas, keenam wadah untuk cat, kelima amplas. Jadi cara membuatnya yang pertama, seleksi bambu yang akan digunakan. Bambu yang ideal adalah yang sudah tua. 2. Keringkan bambu. 3. Bentuk silinder bambu yang sudah bisa dipakai untuk membuat celengan bagian penutup antara luas maupun dilubangi. Yang keempat, hias celengan bambu dengan mengecatnya. 5. Menggunakan penyerap supaya celengan untuk tidak bercampur dan tidak menjadi sarang rayap. Yang kedua juga kita dapat membuat celengan dengan botol bekas. Bahannya yang pertama,
botol bekas air mineral bisa juga ukuran 1,5 liter. Yang kedua, kertas kado. Ketiga, kardus bekas. Keempat, double tip. Kelima, lem fox. Keenam, gunting. Ketujuh, cutter. Dan keenam, manik-manik. Maka membuatnya, keringkan botol menggunakan lap steril dan bersih. Pastikan tidak ada sisa kotoran yang menempel. Yang kedua, mencuci atau menyegel tutup botol agar tidak mudah terbuka. Ketiga, membuat lubang tempat memasukkan uang. Kelima, mempercantik bagian luar dan celengan atau hiasnya. Jadi manfaat hidup hemat ini yaitu dapat membentuk kita bahagia karena uang yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia, juga dapat terhindar dari sifat boros dan mampu mengatur keuangan sendiri. Jadi cara hidup hemat itu dapat kita terapkan sebagai 4 cara. Yang pertama, buatlah catatan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Yang kedua, pastikan mengeluarkan tidak berlebihan uang. 3, bijak dalam belanja. 4, menabung secara disiplin. Jadi kesimpulan hidup hemat itu